Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua dari United Zone. Ini dia ngambil dari Daily Mail ya, bahwa ada insight nih ataupun berita dari dalam terkait dengan Erik ten Hag dan juga para pemainnya. Langsung saja akan gue artikan dulu, nanti gue akan bahas. Erik ten Hag ini memanggil skuadnya dan meminta untuk lebih agresif di depan dan juga di belakang ya. Dari depan sampai belakang ya. Jadi diminta untuk lebih agresif untuk menghindari kebobolan gol-gol mudah. Ada semacam kayak feeling di Manchester United ataupun juga pendapat di Manchester United ini tidak sekeras musim lalu dan mereka butuh berkembang di dalam situasi yang lebih panjang lagi. Dan Erik ten Hag juga disebutkan ingin Manchester United ini untuk lebih banyak punya possession ya, artinya lebih banyak memegang possession, dan mengatakan kepada para pemainnya mereka harus melindungi bola secara lebih bagus untuk bisa mengontrol pertandingan. Erik ten Hag menunjukkan kepada skuadnya ini video untuk menekankan pentingnya posisi yang bagus ya, memiliki posisi yang bagus untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak pintar serta gol yang tidak penting. Oke, seperti gue sering katakan bahwa memang manajer ataupun pelatih itu bukan seseorang yang memegang joystick di depan layar. Memang ada peran melatih, ada peran memberikan sistem, taktik, memberikan arahan, memberikan rencana, baik itu secara tim maupun juga secara individu. Itu merupakan tanggung jawab dari pelatih. Tapi juga pemain memiliki kewajiban, yaitu adalah mengimplementasikannya di atas lapangan ya, segala instruksi tersebut. Nah, sering sekali permasalahan di Manchester United menurut gue adalah komunikasi mungkin ya, yang tidak lancar, yang tersendat-sendat ataupun tidak dimengerti oleh para pemainnya dari para pelatihnya. Tentu saja ini nanti akan menimbulkan kebingungan di atas lapangan ya, seperti apa harus diimplementasikan. Lalu juga mungkin instruksi dipahami, tapi pemain kesulitan untuk mengimplementasikannya di atas lapangan ya, dengan situasi-situasi, mungkin situasi fisik ataupun juga hal-hal lain lah ya, sehingga ya mereka kesulitan untuk bisa memperagakannya di atas lapangan. Atau ya para pemain menolak untuk melakukannya. Ini merupakan sebuah kemungkinan juga ya, karena mungkin ada ketidakcocokan dan lain-lain. Ini semua menurut gue paling tidak itu merupakan sebuah kemungkinan. Ada 3 poin tadi yang gue ungkapkan. Nah, situasi di Manchester United ada 2 hal tadi yang gue tangkap ya, bahwa nomor 1, Manchester United harus memiliki possession yang lebih bagus lagi dibanding dengan partai-partai sebelumnya. Lalu nomor 2 adalah Manchester United harus, pemainnya maksud gue ya, ini nampaknya tujuan dari Erik ten Hag ini juga menghindarkan dari gol-gol mudah ataupun gol-gol tidak penting yang masih sering terjadi. Melihat situasi di 3 pertandingan awal, oke, diawali dengan clean sheet, tapi menghadapi Brighton ada 2 gol gak penting, menghadapi Liverpool juga ada 3 gol gak penting. Kenapa gue bilang gak penting? Karena berasal dari kesalahan individu. Nah, dari yang pertama dulu ya, pemain Manchester United diminta untuk lebih bagus lagi dalam melindungi bola supaya possession ini bisa lebih didominasi lagi. Manchester United sebenarnya kalau melihat pertandingan menghadapi Fulham, menghadapi Brighton, bahkan ketika menghadapi Liverpool, mereka sempat memegang kontrol pertandingan. Artinya possession mereka kuasai. Periodenya mereka memiliki. Hanya saja mereka tidak konsisten. Ada dinamika yang terlalu cepat berganti menurut gue di permainan Manchester United. Salah satunya kenapa dinamika atau kontrol tersebut akhirnya lepas ya, kontrol possession. Salah satu sebab utamanya adalah kurangnya agresivitas dan pemain terlalu mudah kehilangan bola. Menghadapi Brighton itu terjadi di babak kedua utamanya. Di babak pertama mereka tampil sangat bagus menurut gue ya. Lebih bagus walaupun akhirnya mereka ketinggalan duluan melalui gol yang gak penting menurut gue. Lalu di babak kedua ya mereka sempat tertekan di awal babak kedua, tapi setelahnya mereka mengontrol pertandingan dengan lebih bagus. Bahkan mereka mampu menyamakan kedudukan lalu mencetak gol kemenangan yang dianulir. Hanya saja, nah itu poinnya, ketika mereka ada gol yang dianulir itu, mendadak secara perlahan
situasi berubah nih, agresivitas turun, mereka lebih sering kehilangan bola ya. Akhirnya Brighton yang lebih banyak menguasai pertandingan. Menghadapi Liverpool juga seperti itu. Di awal-awal pertandingan mereka coba ingin mendobrak pertahanan Liverpool, lalu Liverpool juga memegang kendali ya perlahan, bahkan mereka mau mencetak gol melalui Trent Alexander-Arnold, dan momen ketika gol tersebut dianulir, Manchester United perlahan memegang kontrol pertandingan. Hanya saja situasi ini lepas ketika Manchester United kebobolan gol pertama ya kan, di mana diawali dari kesalahan, gol nggak penting juga. Nah, hal-hal seperti ini kalau ditarik garis merahnya ya, bahwa Manchester United ini belum bisa secara konsisten menguasai permainan, dan ketika mereka ini lepas kontrolnya, ini berkelanjutan gitu. Mereka tidak bisa kayak bounce back begitu. Oke, dinamika pertandingan tentu saja ada naik turunnya, ada mereka mengontrol pertandingan, ada ketika mereka lepas juga kontrol tebu. Tapi yang gue soroti adalah ketika mereka lepas, mereka tidak bisa mendapatkannya kembali gitu loh. Kayak sulit untuk bangkit kembali, dan ini yang harus diperbaiki. Mungkin hal yang harus dilakukan adalah ya agresivitas ini harus dalam level tinggi. Oleh karena itulah Erik ten Hag meminta skuadnya ini untuk lebih agresif secara konsisten dari depan ke belakang, dan juga untuk menghindari gol-gol yang soft. Ini dilakukan dengan meminta pemainnya memiliki positioning yang bagus, lalu juga bermain agresif yang konsisten. Kalau gol-gol yang tidak penting ya, ini juga menurut gue sih terkait dengan situasi individu ya. Pemain juga harus fokus secara individu. Artinya ketika menghadapi Liverpool contohnya ya, bahwa Casemiro sebenarnya sebelum dia melakukan kesalahan itu yang berakibat gol pertama dari Liverpool, dia tampil oke loh, tampil bagus, bahkan sering sekali memotong serangan dari Liverpool. Tapi ya, pemain sekali Casemiro melakukan kesalahan yang fatal menurut gue. Ini juga ada kaitannya dengan konsentrasi Casemiro itu sendiri ya, karena kalau melihat bagaimana proses gol terjadi, artinya kesalahan juga yang dilakukan oleh Casemiro, ini jelas ada kaitannya dengan fokus dan juga konsentrasi. Ketika dia ingin melepaskan bola ke Kobbie Mainoo, nah dia tidak konsen, dia tidak fokus melihat di mana posisi Kobbie Mainoo pada saat itu. Atau mungkin dia ingin melepaskan bola bukan ke Kobbie Mainoo tapi ke pemain yang lebih jauh lagi, tapi tidak akurat. Ini ada kaitannya juga dengan fokus. Di gol kedua pun juga demikian ya, dia terlalu mudah jatuh misalnya. Ini juga karena situasi individu. Karena pada saat itu katakanlah sebelum dia terjatuh, sebenarnya dia ada opsi-opsi kan yang lain, mungkin mendistribusikan bola ke arah yang lain, karena tentu saja ada rekan-rekannya juga yang bisa menerima umpan dari Casemiro. Tapi dengan konsentrasi fokus pengambilan keputusan yang salah, ya proses gol kedua terjadi. Jadi hal-hal seperti ini menurut gue ya ada kaitannya juga dengan kesalahan individu. Lalu mungkin abis ini gue dijudge ya, wah ini nyalahin pemainnya. Enggak, tentu saja Erik ten Hag memiliki peranan di sana, bahwa mungkin ada instruksi-instruksi yang salah ya menurut gue di pertandingan tersebut. Kalau mengambil contoh ketika menghadapi Liverpool, jelas adaptasi taktikal ini jelas dari tanggung jawab manajer, tanggung jawab Erik ten Hag. Perubahan tidak sefleksibel yang dilakukan atau mungkin terlambat. Ini juga merupakan tanggung jawab dari pelatih. Menghadapi Brighton, gua nilai pun juga seperti itu. Ketika gol tersebut dianulir, gol dari Garnacho tersebut, lalu ada penurunan dinamika pertandingan, agresivitas menurun, perubahan justru salah yang dilakukan menurut gua dengan menarik Bruno Fernandes digantikan dengan Scott McTominay. Lalu ketika menghadapi Liverpool, adaptasi taktikal juga telat menurut gue, sehingga Manchester United bahkan sampai harus tinggal 3-0 dulu baru ada perubahan di atas lapangan, dengan misalnya memasukkan bukan Toby Collier tapi Amad Diallo. Ini menurut gue ada keterlambatan di sana ya. Kalau Toby Collier ya ini keputusan berani sih mengganti Casemiro, dan menurut gue keputusan yang tepat dilakukan pada saat itu. Tapi ya banyak hal yang sudah terlambat terjadi di pertandingan tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu ya, kita lihat semoga di pertandingan selanjutnya perbaikan ini sudah bisa terimplementasi dengan bagus, karena Manchester United tidak punya waktu yang banyak, mereka harus segera bangkit, mereka harus segera kembali ke jalur kemenangan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.